menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah. Saya akan menyampaikan tema pagi hari ini menjadi pembela agama Allah. Iwan mau menjadi pembela agama Allah? Serius pertanyaannya. Pengen jadi pembela agama Allah? Kita bersyukur. Ini masjidnya indah sekali. Biasa. Berapa persen nih dari penghuni Azalea yang hadir setiap minggu? Ada ini 40% lebih ya? Ada enggak orang ini? Artinya memang kita patut bersyukur kepada Allah. Dari manapun juga, yang pasti ini adalah rezeki. Allah berikan masjid seindah ini di lingkungan yang begitu baik, Masya Allah. Banyak saudara-saudara kita yang memimpikan punya masjid yang bagus, Masya Allah. Dan mudah-mudahan masjid apa namanya Pak? Mudah-mudahan Masjid Nurul Jannah ini menjadi wasilah kebaikan dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Amin. Para Iwan, kenapa saya sampaikan itu? Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian. Jadi kematian itu disebutkan duluan, baru wal hayata dan kehidupan. Kan mestinya kehidupan dulu baru kematian. Tapi Allah menyebutkan kematian dulu. Dia berluakum agar dia menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalnya paling bagus? Para ulama tafsir menyebutkan kenapa Allah mendahulukan kalimat al-mauta, karena umumnya manusia menganggap suatu musibah jika terkait dengan kematian. Oh, ada musibah, umumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena musibah. Dan tidak sedikit orang menganggap bahwa kehidupan itu juga adalah ujian. Ini lagi sehat nih, ujian bukan nih? Nah, jarang yang ngomong sehat itu ujian. Masya Allah. Padahal Allah jadikan kehidupan dan kematian dua-duanya adalah ujian. Secara psikologis memang kita ini akan sedih dengan ujian berupa kematian. Tapi jarang yang sedih karena ujian umur kesehatan. Masya Allah. Ini para Iwan, kalau kita mau saja orang mengevaluasi panah, bola mata kita kecil,
Tapi kita bisa membedakan ribuan warna. Masya Allah. Ya kan? Jangan dianggap kalau nggak punya duit itu kita ini rezekinya sedikit, nikmatnya sedikit. Di mata kita nih, kan merah saja bisa kita lihat, merah karpet, merah baju, merah gaun, beda. Ya, mau dijual berapa itu mata, kan? Ya Allah. Ribuan bentuk bisa kita lihat. Ini suara apa? Gimana? Hah? Oh, kan? Lubang telinga yang kecil kita bisa membedakan ini suara kipas, ini suara angin, ini suara burung. Burung aja ratusan jenisnya, beda-beda nggak Pak? Burung gereja, burung perit, burung tilang, kan? Ya Allah, dengan lubang yang kecil. Subhanallah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini lidah kita, Masya Allah. Ya kalau seumpama nih pengen rasa manis, lidahnya ganti. Pengen rasa pahit, lidahnya ganti. Atau kita diberi oleh Allah satu lidah tapi bahal. Masya Allah. Bisa nggak Pak bedakan? Ini kopi pahit, ini kopi manis. Ya Allah. Masya Allah. Ini buah pisang, ini lagi musim buah mangga. Bedanya di mana Pak Iwan? Bedanya di mana? Di lidah kita. Subhanallah. Oh, luar biasa itu kalau kita bersyukur kepada Allah. Nah, mestinya rasa syukur itulah yang memotivasi kita untuk taat patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini berdiri di atas rezeki dan karunia dari Allah. Kau masih belum mau bersyukur dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya Allah dalam mengungkapkan nikmat itu dengan dua kata, ada nikmat, ada Allah. Ya kan? Kalau dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i, Allah nikmat. Kalau dalam ayat yang lain, wadkuru nikmatallah. Ini sama-sama nikmat. Tapi satu menggunakan kata nikmat, satu menggunakan kata Allah. Kenapa Pak Iwan? Apa bedanya? Kalau Allah itu nikmat yang sifatnya umum, yang belum tentu menjadikan orang itu hidupnya lebih baik. Itu namanya Allah. Kita diberi Allah harta, dengan harta itu kita sibuk sehingga suka lupa sholat. Ini bukan nikmat, tapi apa tadi? Allah. Tapi kalau nikmat, apa itu nikmat? Karunia Allah yang menjadikan hidup seseorang itu lebih baik di mata Allah, lebih soleh dan lebih dekat dengan Allah. Itu namanya nih. Masya Allah. Jadi tambah tua, tambah soleh, itu namanya nikmat. Bertambah tua, tambah nggak tahu diri, nggak ingat Allah, itu namanya apa tadi? Allah. Begitu ya. Tambah tinggi ilmunya, tambah tawadu, takut kepada Allah. Itu namanya apa? Nih. Bertambah tinggi sampai mentok akademisinya doktor, tapi sombong. Nah, itu namanya Allah. Nah, beda ya. Masya Allah. Maka alhamdulillah mudah-mudahan kita pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ngaji penting gak Pak Ibu? Ngaji penting gak? Kenapa penting? Nah, satu, yang namanya ngaji itu fungsinya adalah maintenance. Ini kalau bahasanya Pak Rosidi. Apa itu maintenance? Pemeliharaan. Jadi supaya kita imannya itu stabil, gitu kan, selalu ingat kepada Allah, maka perlu taklim, perlu ngaji, supaya terpelihara. Itu namanya taklim. Yang kedua, fungsi taklim itu adalah recovery. Recovery apa recovery? Pemulihan kembali. Keluar ketemu teman,
perlu recovery, ke masjid ta'allum ngaji supaya pulih kembali keimanan kita. Kan? Kalau keluar kan lagi di masjid terasa tua, begitu keluar terasa muda. Nah, di rumah sama ibunya, kakek nenek terasa tua, begitu ke mall kira-kira terasa muda. Kan? Di masjid takut kepada Allah, wah takut kepada Allah, pengen surga. Begitu di luar masjid lupa. Nah, ya begitu. Makanya ta'alum itu recovery, pemulihan kembali. Maka kalau yang nggak pernah ngaji biasanya, gitu ya, beragamanya juga kurang baik, karena nggak ada yang mengerti, nggak ada yang mengingatkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Nah, makanya ini karunia nih Pak Iwan. Ngaji itu karunia. Maka ada hadis riwayat Imam Ahmad Sahih, ada malaikat yang kerjaannya itu cuman yamsul itu touring. Jadi malaikat ada yang kerjaannya touring, yamsul jalan. Tapi jobdesknya jelas. Dia cari di mana ada majelis ilmu. Nah, begitu ada majelis ilmu, kumpul semua itu malaikat yang tadi. Jobdesknya apa tadi? Touring, yamsul. Masya Allah. Begitu tahu ada majelis ilmu, mereka langsung berdatang. Jumlahnya sampai mencapai langit dunia. Nah, ia kabarkan itu hamba-hamba Allah yang sedang ngaji. Mereka memberikan rahmat, mendoakan ampunan. Makanya dalam hadis itu kemudian diterangkan, orang yang gak niat ngaji, begitu melihat di masjid banyak orang, kemudian nempel dia dengerin, itu saja diampuni oleh Allah. Apalagi yang niat ngaji walaupun tidur di dalam masjid, insya Allah diampuni. Kira-kira ya. Ya Allah, makanya penting tau, penting gak ngaji. Apa tadi yang pertama? Maintenance, pemeliharaan. Yang kedua, recovery. Nah, yang ketiga nanti pengembangan. Besok kalau ngaji begini supaya betah, bikin nasi uduk, namanya pengembangan. Atau kita bikin tuh di sana apa UKM, kan namanya pengembangan. Atau ketika sholat supaya imamnya bagus, bacanya bagus, ayo kita bikin rumah taklim, itu namanya pengembangan. Dari ngaji. Alhamdulillah. Ya, selalu dapat ilmu lah walaupun sedikit ya. Apa bedanya tadi nikmat dengan alat? Kalau nikmat yang berdampak kebaikan dunia dan kalau alat nikmat yang menjadikan orang semakin jauh dari agama dan ibadah. Itu namanya itulah pentingnya ngaji. Apa tadi pentingnya ngaji satu? Memang harus diulang-ulang ya Pak. Karena kita ngajinya jiping ini ngaji kuping gitu kan. Barlen biasanya bubar, lalen makanya tinggi. Jadi pentingnya taklim satu, maintenance. Dua, recovery. Tiga, pengembangan. Nah, dalam kajian pagi hari ini saya ingatkan nih Pak Iwan. Jadi kalau Pak Haji ini sudah di atas 65 tahun lebih. Nah, kita terkait dengan waktu. Jadi satu-satunya nikmat yang Allah berikan secara sama ya hanya waktu. Kalau duit sama nggak? Beda. Walaupun sama-sama diajari ya beda nikmatnya. Rumahnya beda, kan? Mobilnya juga beda, istrinya beda, jumlah anaknya beda. Nah, satu-satunya nikmat yang sama Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu. Pasti beda yang tadi sebelum sholat berjamaah tahajud dulu dengan yang tidak pasti beda. Walaupun sama waktu yang Allah berikan. Jadi pentingnya mana tadi asal amal. Kenapa orang mau tahajud? Karena dia bersyukur kepada Allah. Kan begitu. Kalau dia tahajud kesiangan
Ini kan yang ngaji beda dengan yang nggak ngaji, ya kan? Subhanallah, pasti beda. Yang kedua, waktu itu adalah rizki yang sangat apa? Sangat penting, sangat berharga. Dari mana alasannya? Para ikhwan sekalian, Allah menyebutkan dalam surat Al-Munafiqun. Nanti ketika datang malaikat Israil, pernah ketemu malaikat Israil? Kalau ketemu langsung lewat. Jadi ketika malaikat Israil datang untuk mencabut nyawa seseorang, maka hanya satu yang diminta oleh setiap orang. Apa yang diminta? Hah? Jangan dulu mati dong, tunda dong. Kalau bisa setahun lagi mau ngapain kira-kira? Gak minta duit dulu kita, gak minta warisan, gak minta kedudukan. Setiap orang yang akan mendatangi apa? Akan didatangi ajal, Allah melayangkan perjalanan hidupnya, sehingga saat itu yang dia butuhkan bukan yang lain, hanya kesempatan untuk beramal soleh. Itu menunjukkan bahwa waktu itu adalah nikmat yang sangat utama. Cuma karena kita lagi sehat, tidak sadar. Masya Allah. Ini saya kesini sebenarnya dalam rangka takziah. Saya sementara diamanati memang mengelola pesantren di Lampung. Amanat dari kita, dari pesantren. Takziah saudara tetangga saya meninggal, mau ngurusin kurban kemarin. Habis sholat asar, dia pulang ke rumah, agak berat-berat di sini, memang punya riwayat darah tinggi. Kemudian ditelepon oleh pedagang sapi, Pak Haji, sapinya sudah datang. Keluar dia pakai motor. Begitu pakai motor, baru sekitar 100 meter ada yang dia rasakan, dia matikan motornya, langsung nyandar di rumah. Jadi dia matikan dulu, motornya kemudian nyandar di pinggir tembok, meninggal, kejudut dia, dibawa ke musola, sudah gak ada. Tetangga saya, seminggu yang lalu teman saya, 52 tahun, sama, pernah kena serangan jantung, serangan stroke ringan. Kemudian ngobrol sama saya di maghrib itu, ada positif tinggi 200/105 tensinya. Saya tanya, Bapak pernah ada riwayat ini? Ya, pernah stroke ringan. Nasihat dokter apa? Hati-hati Pak, nanti serangan kedua. Begitu. Begitu minum obat. Jam 10 malam langsung bisa nggak kuat, langsung koma, dibawa ke rumah sakit, sehari semalam meninggal. Nah, kan waktu nih balik, Masya Allah. Jadi kalau kita masih diberi usia, ya masalah pendek ini nggak ada jaminan ini. Yang tua-tua duluan matinya nggak ada jaminan. Malah biasanya yang muda dulu aja. Muda dulu. Ya namanya nasib, nasib. Pak Haji usianya 65 tuh masih sehat, nasib. Nah, sekarang umur 40 tahun pada sakit, 45 sakit karena pola hidup kan. Jadi ini kesempatan bagi kita. Jadi waktu itu adalah nikmat yang sangat Yang ketiga ini terkait dengan waktu. Waktu itu berjalan dengan cepat. Ya kan? Ini sudah minggu lagi, sudah Jumat lagi. Apalagi supaya Pak Rosidi wira swasta. Kata siapa kalau sekarang nggak kantor itu katanya nggak sibuk, lebih sibuk. Kalau dulu aku kantor jam 8 tidur nyenyak karena besok mau kerja. Kalau sekarang nggak kerja jam 10 masih mikir belum tentu ya kan? Subhanallah. Jadi waktu itu berjalan dengan cepat ya Allah. Kayaknya baru kemarin saya tinggal di Ajalera, sudah berapa tahun kan? 12 tahun kan? Kayaknya baru kemarin. Terus saya dulu tinggal di Cibubur, rasanya belum lama, begitu dihitung dari 93 sudah 27 tahun. Cepat banget, tak kesan. Kalau ngaca dulu nggak ada warna putih di rambut. Sekarang udah mulai beli di rambut ya warna putih. Ya Allah, dicukur jenggotnya biar kelihatan putih. Masih tumbuh juga, tambah banyak ya.
Akhirnya nyerah ya adalah dengan kelemahan yang mengaku. Mungkin rambut yang putih ini menggambarkan kedewasaan. Padahal sudah nyerah. Jadi waktu berjalan dengan cepat. Nah, ini yang terakhir terkait dengan waktu. Waktu itu kalau sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Masya Allah. Maka betul ayat menyatakan innaka kadihun ila rabbika kadhan qawla. Waktu yang Anda jalani sejatinya adalah Anda sedang berjalan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap bergantinya hari itu menjadikan kita tambah lama hidup di dunia, tambah berkurang jangan hidup kita mendekati kematian. Masya Allah. Nah itu yang harus kita sadari sehingga apa? Orang di dunia yang hanya 63 tahun aja perlu bekal. Ini hanya 63 tahun. Kalau kata Nabi rata-rata umat itu ya 60 sampai 70. Yang begitu aja perlu bekal, Masya Allah. Apalagi nanti alam barzah, alam akhirat yang tidak pernah berhubung panjang. Perlu bekal nggak kira-kira? Perlu bekal, Masya Allah. Kalau ibarat Pak Rosid itu masuk tol mau ke Semarang, tolnya hanya 250.000. Itu di tol itu ceringukan kerjanya. Ya nggak kira-kira? Lalu 250.000 sampai Semarang, nyampe nggak kira-kira? Nggak nyampe. Jadi di jalan kalau orang bekal ceringukan, nyari jalan keluar. Lah di dunia yang hanya 63 tahun, Allah wariskan dunia, Allah wariskan bukan kita yang berusaha, Allah wariskan. Mana ada di dunia ini yang kita buat? Buah Allah yang menumbuhkan, ya kan? Kendaraan Allah yang menciptakan bahan bakunya, akal dan otak Allah berikan, umur Allah berikan, semua didesain warisan dari Allah. Karena warisan akan kita tinggalkan semua. Coba Masya Allah. Nah yang abadi itu akhirat yang perlu bekal, hidup yang kekal perlu bekal. Nah orang yang kurang bekal celimukan kan Masya Allah. Nah, orang yang sudah beramal banyak saja nyesel pengen kembali ke dunia, apalagi yang amalnya hanya sedikit. Maka kalau kita sadar diri sebentar-bentar astagfirullahaladzim begitu, atau kita pengen beramal yang ringan tapi pahalanya besar berat, subhanallah bolak-balik begitu karena merasa amalnya sedikit. Atau bentar-bentar sallallahu karena sadar diri, Masya Allah. Nah, pentingnya ngaji. Tapi judulnya apa tadi? Judulnya, temanya apa tadi? Lupa menjadi pembela agama Allah. Maka marilah kita isi kesempatan hidup kita di dunia yang tidak lama lagi. Kan kalau standar gitu ya 70, kalau itu berapa 57. Nah, kalau standarnya 70 masih kurang berapa itu? Jangan standarnya Mahathir Muhammad ya 90 tahun. Ya Allah, kan masih ada kesempatan untuk membekali diri ya Masya Allah. Menjadi pembela agama Allah. Karena gak ada pilihan lain. Ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jelas ayat terakhir dari surat. Hai orang-orang yang beriman, jadilah Anda penolong agama Allah, pembela agama Allah. Memang kenapa kalau jadi pembela agama Allah? Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman, jika Anda menjadi pembela agama Allah, dipastikan Allah akan menjadi pembela Anda dunia dan akhirat. Ingin nggak dibela oleh Allah? Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau ingin mendapatkan pembelaan dari Allah, perlindungan dari Allah, ya kan? Kemudian apa lagi? Penyelamatan dari Allah, perlindungan dari Allah. Jadilah Anda pembela agama Allah. Kunu ansar.
Siap nggak mereka? Nah kalau nggak jadi pembela agama Allah, jadi pembela siapa? Kan? Nah, jadi bukan pembela Allah, pembela agama Allah. Dengan itu dipastikan Allah akan menjadi pembela agama dunia dan akhirat. Intan surullah yang surkum, kalimatnya jelas. Jadi syarat, jawab syaratnya intan sur. Jika Anda menolong membela agama Allah, yang surkum jawabnya dipastikan Allah akan membela Anda dunia dan akhirat. Jadi kalimat jawab syarat yang begitu konkret. Lah kita ingin dibela oleh Allah, ingin dibela oleh Allah, tapi tidak mau membela agamanya. Nantilah kalau sudah Allah membela saya, baru saya membela agama Allah. Enggak begitu syaratnya. Bela dulu agama Allah. Bagaimana cara menjadi pembela agama Allah? Gimana Pak? Gimana caranya menjadi pembela agama Allah? Ayo, tentang surullah. Ya, menjadi pembela agama Allah minimal 3. Pertama, kita amalkan itu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan. Maka kita ini kerjanya tadi pentingnya ta'alum. Apa tadi pentingnya itu ada berapa tadi? Fungsi ta'lim tadi ada berapa? 3. 1 maintenance, 2 recovery, 3 pengembangan dulu. Nah, sekarang kita dalam rangka menjadi pembela agama Allah. Apa tugas kita? Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Loh ini nih yang pertama. Lalu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah perlu paham. Dan bagaimana cara memahami Al-Quran? Pertama ya baca dulu. Baca. Waktu Ramadan khatam sawal. Khatam enggak? Belum. Yang benar. Sawal khatam. Istiqomah toh. Zulqa'dah lewat. Loh. Jadi untuk mengamalkan Al-Quran pertama ya dibaca dulu. Baru dipahami. Baru diamalkan. Ini proses. Makanya kalau kita mau ngaji apa materinya, Quran saja belum habis. Ya Allah, kan mengamalkan belum hadisnya. Taruhlah hadis yang paling top periwayatannya Imam Bukhari. Taruhlah begitu ya. Ya Allah, dia nyusun Sahih Bukhari itu yang paling tinggi sebelum Kutub Sittah. Sahih Bukhari saja kemudian disyarahkan menjadi 10 jilid, 12 jilid. Sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 48 jilid. Coba bayangkan. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 48 jilid. Lah kalau mau dibaca Quran dan hadisnya saja baru 1 hadis, habis usia kita. Jadi membela agama Allah itu tadi pertama gimana caranya? Mengamalkan Al-Quran dan baca lagi terus, Masya Allah. Jadi kerjaannya kalau ingin menjadi pembela agama Allah, membaca Al-Quran supaya nambah ilmunya. Siapa yang pernah baca dari Alif Lam Mim sampai An-Nas dengan terjemahnya? Loh, Pak sudah pernah tuh umur hidup, masih sedikit-sedikit toh. Oh, ya Allah. Jadi judulnya saja sudah keren kan? Tadi apa? Menjadi pembela agama Allah. Apa langkahnya tadi? Mengamalkan bukan membaca, mengamalkan Al-Quran dan ya Allah. Tentu nanti ada kalimat mastatok sesuai dengan kemampuan. Baca lagi, pahami, amalkan. Baca lagi, pahami, amalkan. Yang pertama. Yang kedua, menjadi muslim yang kafah.
tadi belajar, amalkan, belajar, amalkan, sedikit-sedikit, masya Allah. Begitu baca hadis, seumpama ayatnya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hadis Nabi, man shalla sholatan wahidatan. Siapa yang sholawat kepada satu kali, maka baginya asyru hasanat 70 kebaikan. Amalkan. Begitu. Naik mobil, praktekin lah mau ngamalkan yang lain. Jihad seperti sahabat Nabi nggak mampu. Kalaupun mampu pasti kita malas. Gak usah jihad melawan orang kafir. Jihad melawan ngantuk saja datang subuh. Banyak yang kalah. Ya nggak barengan. Ya Allah. Jihad membaca Quran 10 menit aja sehari masih kalah dengan baca WhatsApp. Bangun tidur HP, mau tidur HP, bahkan tidur sambil megang HP, kalah dengan baca Quran. Gak usah menghadapi musuh Allah lah. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Musyrikin Quraisy, apalagi diajak membela Masjidil Aqsa. Gak usah lawan hawa nafsu saja. Kita berani. Karena apa? Visi-misinya kita gak jelas. Visionernya kita mau ngapain kita di dunia? Gak paham kita. Bahwa beramal yang terbaik itulah target kita di dunia. Ayyukum ahsanu amal, untuk bekal. Nah, begitu baca hadis, baca Quran, ketemu nih ayat hadisnya. Barang siapa yang sedang mengumandangkan azan, kemudian saat itu hujan lebat, supaya kewajiban sholat berjamaahnya runtuh, kata Nabi, sholat azanlah dengan tambahan shollu bi buyutikum. Kan enak tuh. Ini namanya muslim yang apa? Jadi kalau ada muadzin sedang azan di saat yang salah hujan lebat, supaya sholat berjamaah gugur kewajibannya di masjid, muadzin harus nambah. Apa tadi nambahnya? Shollu bi buyutikum. Hadisnya stop. Sudah dipraktekkan belum? Belum. Kenapa nggak mudah? Oh, pandemi. Waktu hujan nggak ada pandemi, waktu hujan. Nah, hadisnya Nabi udah jelas. Kok nggak dipraktekkan? Takut masyarakat. Loh, orang kita tinggal di tengah masyarakat Islam, hadisnya jelas, aturannya jelas dari Nabi, prakteknya nggak tahu. Wah, nanti anggap Islam yang aneh, yang nyeleneh. Yang nyeleneh itu yang nggak paham Quran Sunnah, dipraktekkan protes. Itu namanya nyeleneh. Gitu aja, jangan lupa ini. Shollu fi buyutikum. Wah, kan begitu kan? Loh, ini namanya muslim yang apa? Kalau hanya puasa sunnah Senin Kamis sudah semua orang mengamalkan. Justru PR kita mengamalkan yang jelas hadisnya, tapi belum dipraktikkan oleh orang lain. Jadi enggak kira-kira DKM-nya nanti ujian di situ loh. Nah, menjadi pembela agama Allah. Hanya cuma takut diomong orang saja kita nggak ngamalkan itu saya. Nah, kan begitu toh, ya kan? Ya Allah, baca hadis nanti jangan sampai kita pakai pakaian menutup mata kaki. Nah, seumpama setelah baca Quran dan hadis, berarti bikin celananya dipotongnya di atas mata kaki, nggak usah sampai ke betis. Seumpama lo beragama itu kan bukan aku, bukan menurut saya, pendapat saya, persepsi saya, istihad saya. Beragama itu asmana, tunduk patuh. Justru orang yang ngomong saya, itulah kalimat pertama yang membuat makhluk Allah itu durhaka. Iblis, saya lebih baik dari dia. Ketika diperintahkan untuk suruh, beragama itu bukan saya, bukan kami, bukan kita. Beragama itu tunduk patuh kepada Allah. Samina wa ata'na. Ternyata berat ya jadi pembela agama Allah. Itu contoh ya, contoh saja ya Allah, luar biasa kan. Gimana nanti kalau azan kemudian hujan, mau dipraktekkan nggak? Selalu bibit itu Salam. bener nih.
Praktekkan saja. Kita dulu tahun 90-an di pesantren banyak diprotes. Tapi nyatanya begitu dikasih tahu hadisnya, oh iya ya, subhanallah, kan jelas. Nah, di sini ada ajaran awal belum? Kan ajaran sebelum subuh. Belum ada ya. Oh, kalau kita ke Mekah ke Madinah ada itu ajaran awal. Ada hadisnya. Lah daripada jam 4 sholawatan, sholatu khairun minan naum, itu kalimat yang dipakai oleh Rasul untuk ajaran awal. Mendingan ajar saja jam 3. Kan? Ngaji dulu, sosialisasi dulu, sampaikan. Dulu kita di pesantren, Masya Allah. Sekarang kalau nggak ada ajaran awal, protes masyarakat. Kalau nggak ada ajaran awal, kok pesantren nggak ada ajaran awal malam ini? Kenapa? Saya mau ke pasar kesiangan. Gara-gara nggak ada ajaran awal. Orang ini syariat jelas begitu. Nah, ini memang konsekuensi belajar yang mengamalkan. Siap gak mereka? Belum, belum siap toh? Coba di negeri mayoritas muslim, lingkungan masyarakat Islam, Quran hadisnya belum kemana-mana, masih ada sekarang yang buku-buku, ada e-book, ada macam-macam, tinggal buka begitu jelas ilmunya, praktekkan, ya, dan awal, kan? Berat kan kira-kira? Menjadi pembela agama. Satu apa tadi caranya? Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dua apa tadi? Dua apa? Apa satu aja dulu nih? Yang dua tadi menjadi Muslim yang kafah. Artinya yang kita tahu dari Al-Quran dan Hadis kita praktikkan, kita amalkan sesuai dengan masalah. Kayaknya tambah pusing ya. Tambah pusing ya Pak Rekan. Ya udahlah sementara itu saja ya. Dua saja coba diingat tadi. Apa bedanya nikmat dengan alam? Nikmat itu apa orientasinya untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat. Menuju kebaikan. Kalau alam? Allah itu menuju hanya ke dunia saja. Tuh, yang kedua terkait dengan waktu. Apa tadi? Satu. Oh kan, balen tuh, bukan kelalen. Satu, nikmat yang Allah berikan secara sama waktu. Yang kedua, nikmat yang sangat berharga karena nanti yang diminta adalah waktu. Yang ketiga, berjalan dengan cepat. Yang keempat, kalau waktu sudah berlalu tidak akan pernah ingat. Kemudian temanya hari ini apa? Menjadi pembela agama Allah. Jalannya pertama mengamalkan Al-Quran dan tentu dengan proses membaca, memahami dan seterusnya. Baru yang kedua menjadi Muslim yang kafah. Artinya sudah nemu kebenaran berdasarkan keputusan Sami'na wa ata'na. Berat benar. Apalagi kalau nanti udah menyambut riba, menyambut ini, berat. Ayatnya dibaca, subhanallah, luar biasa kan? Belum lagi menyambut sosial, persaudaraan, kan peduli. Prakteknya gimana? Berat. Jadi ternyata hari ini untuk menjadi ansarullah pembela agama Allah tantangannya berat. Tapi kalau nggak punya cita-cita dan keinginan, bagaimana? Untuk menjadi pembela agama Allah dipastikan Allah akan menjadi pembela kita. Ya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebetulannya mohon maaf. Apa ada tanya jawab? Tidak ada ya. Oh iya, kalau mau bertanya silakan. Selamat malam. Kesiangan. Ada yang mau bertanya? Cukup? Jelas? Ya. Kalau tidak ada, mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini bermanfaat. Terutama bagi saya, keluarga saya, dan para ibu. Mudah-mudahan usia yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita lebih baik. Allah.
Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.